Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'da, amma ba'd. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Ibu Suni Paseha SPD SD MMPD yang hadir bersama kita, dan sama-sama kita hormati pemateri pada pagi hari ini pada kegiatan Ustazah Tengku Hasniyanti SPD SD. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bernas kepada Ibu Suni Paseha SPD SD MMPD, dipersilakan. Bersyukur pada pagi dan menjelang siang ini sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan acara kita ini nanti dapat berjalan sampai selesai. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta seluruh tenaga kependidikan, kemudian yang teristimewa pada pagi hari ini Ustazah Tengku Hasniyanti dalam rangka mengembangkan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan proses guru penggerak angkatan ke-7 yang pada hari ini beliau akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk di sekolah kita ini. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan kepada kita, agar dapat kita ambil yang positifnya dan dapat diterapkan di dalam proses Bapak Ibu mengajar setiap harinya. Kemudian harapan saya kepada Bapak Ibu semua, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Tidak ada nanti yang sibuk hilir mudik keluar masuk dengan segala macam kepentingan sampai 1 jam ke depannya. Kecuali nanti ada hal-hal yang mungkin sifatnya mendadak. Itu harapan saya. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak akan memperpanjang sambutan karena waktu sepenuhnya akan diserahkan kepada Ustazah Yanti. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Suni Paseha SPD MMPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif oleh Tengku Hasniyanti, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kepada Ibu dipersilakan. Ustazah, adapun materi budaya positif ini terdiri dari 6 materi. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Masuk materi berikutnya, ini ada pertanyaan. Nah, jika Ustazah menjawab, silakan angkat tangan, akan berikan mic-nya. Pertanyaan pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah?
Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai pendidik, bagaimana ustaz-ustazah dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Yang ketiga, apa hubungan antara suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ini ada pertanyaan awal yang sama-sama tentunya ustaz-ustazah sudah tahu juga. Silakan yang mau berpendapat. Ustazah, silakan. Ini insya Allah kita tidak ada yang salah karena semua ini sudah kita laksanakan dalam kegiatan proses pembelajaran kita. Jangan tak salah seperti kita sama anak-anak kita. Silakan nak. Ya, alhamdulillah ini Ustazah Rara sudah mengangkat tangan. Silakan pada Ustazah Rara. Kita boleh yang mana saja, soalnya di situ ada 3. Boleh yang mana mau dijawab. Pada Ustazah Rara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustazah Yanti, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kalau ini menurut pendapat saya, nggak apa-apa ya Ustazah ya. Kalau menurut pendapat saya, kenapa kita pentingnya suasana positif? Suasana positif itu menurut saya adalah tindakan atau sesuatu hal yang bersifat positif, baik untuk kemajuan siswa, baik itu berupa lingkungan ke arah yang positif ataupun perilaku siswa ke arah yang positif. Jadi dengan adanya kita menciptakan suasana antara guru dan siswa dan lingkungannya, berharap bisa memajukan siswa dalam proses belajar mengajar. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Ustazah Rara. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan. Ya, itu sudah benar apa yang katakan Rara, itu ada kaitannya suasana pembelajaran di sekolah yang ada kaitannya guru, siswa, lingkungan yang menimbulkan rasa aman sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Silakan yang kedua. Sebagai pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ini sudah kita laksanakan, memang dikemukakan. Ya, silakan Ustazah. Ada yang menanggapi soal yang kedua atau soal yang ketiga, dipersilakan. Soal yang kedua dari materi tadi, sebagai pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Saya dari Bu Azria, berebut apa? Siapa dulu? Ya, Bu Azria, persilakan. Silakan Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab. Sebagai pendidik, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Yang pertama, menyebutkan kepada anak apa-apa aturan yang di sekolah, apa aturan yang boleh yang harus ditaati, dan apa aturan yang tidak boleh dilanggar. Ya. Yang kedua, menciptakan suasana komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didiknya. Jadi terciptanya suasana baik guru dengan dirinya juga akan menciptakan suasana lingkungan yang lebih baik. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ya. Saudara bahwa seorang pendidik, saudara menyampaikan bahwa anak pertama adalah memberikan informasi kepada murid bahwa apa saja yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan, atau biasanya kita sebut dengan peraturan kepada murid, dan ada lingkungan yang baik. Nah, nomor 3, apa hubungan antara suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, kalau menurut kami hubungan antara suasana positif dengan proses pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid ini, ya menurut kami pembelajaran itu akan lebih
efektif dan efisien Bu, dan terencana, dan suasana akan lebih nyaman buat anak untuk menanggapi suatu pembelajaran. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Sarwan. Memang guru-guru hebat. Ya. Baik, Ustazah, itu jawabannya sudah benar. Baik, kita akan lanjutkan dengan materinya. Nah, mengenai budaya positif yang menanam padi. Ini merupakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif sekolah. Nah, untuk Ki Hajar Dewantara ini tokoh yang tidak asing lagi. Apa yang paling terkenal sama kita? Trilogi pendidikan. Apa bunyinya, Ustazah? Ingarso, Tekuri, Handayani. Itu sangat sangat populer bagi kita. Trilogi pendidikan Ingarso Sumtulodo, Madyo Mangunkarso, Tekuri, Handayani. Nah, ini dihubungkan dengan budaya positif sekolah. Diambil contoh bahwa seorang guru itu dihakikatkan sama dengan seorang pendidik itu dihakikatkan sama dengan seorang petani yang menanam padi. Nah, seorang petani tentu mengharapkan hasil yang maksimal. Tentu apa saja pekerjaan petani supaya hasilnya maksimal? Memupuk, menyiram, membalik tanahnya, kemudian memilih bibit dari awal, kemudian mencabut rumputnya, ya, yang menanam padi. Ini merupakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif sekolah. Nah, untuk Ki Hajar Dewantara ini tokoh yang tidak asing lagi. Apa yang paling terkenal sama kita? Trilogi pendidikan. Apa bunyinya, Ustazah? Ingarso, Tekuri, Handayani. Itu sangat populer bagi kita. Trilogi pendidikan Ingarso Sumtulodo, Madyo Mangunkarso, Tekuri, Handayani. Nah, ini dihubungkan dengan budaya positif sekolah. Diambil contoh bahwa seorang guru itu dihakikatkan sama dengan seorang pendidik itu dihakikatkan sama dengan seorang petani yang menanam padi. Nah, seorang petani tentu mengharapkan hasil yang maksimal. Tentu apa saja pekerjaan petani supaya hasilnya maksimal? Memupuk, menyiram, membalik tanahnya, kemudian memilih bibit dari awal, kemudian mencabut rumputnya, ya. Sedangkan lingkungan tanah itu adalah sekolah kita. Sedangkan bibit itu adalah diibaratkan dari bibit dari padi itu. Nah, jadi siswa, ya, padi itu adalah siswa. Kita diusahakan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Namun jika kita menanam padi, yang kita harus ingatkan, kita tidak akan mungkin mengharapkan tumbuhnya jagung. Nah, itu kecuali di situ ada bibit jagungnya. Nah, tapi kalau memang pasti itu hanya bibit padi, maka yang akan tumbuh padi. Kita masuk materi yang pertama. Tadi adalah pengantarnya, bahwa seorang guru itu diibaratkan seorang petani, murid itu adalah padi yang ditanam, sekolah adalah lingkungannya. Di sini kita masuk materinya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, maka nilai kontrol itu diambil dari tokoh Dr. William Glasser. Nah, di mana kita lihat ada gambar kepalan tangan. Ini diibaratkan dua orang tokoh. Nah, seperti contoh
Ustazah Rara dan Ustazah Parmini. Ustazah Rara menggenggam tangan, di dalamnya ada barang yang sangat berharga. Apa contohnya yang sangat berharga, Ustazah Rara? Berlian. Nah, berlian. Kalau Ustazah Parmini menggenggam yang paling berharga itu apa? Boleh barang, boleh apa saja. Bisa jadi mungkin pin ATM gitu. Apa Ustazah Parmini? Genggaman tangan suami. Nah, katanya bakso yang paling berharga adalah genggaman tangan suami. Sedangkan Ustazah Rara adalah berlian. Itu yang paling berharga. Nah, Ustazah Rara menggenggam sangat erat. Sedangkan kegiatan Ustazah Parmini berusaha membukanya. Begitu juga sebaliknya, ketika Ustazah Parmini menggenggam erat tangannya itu, Ustazah Rara berusaha membuka. Kira-kira menurut Ustazah Parmini dan Ustazah Rara, itu kan yang paling berharga. Apakah akan dibuka atau tidak, dan beri alasan? Boleh kedua-duanya, silakan. Mau dibuka atau tidak? Kalau tidak, mengapa? Kalau ditutup kuat erat, itu alasan mengapa? Itu dengan cara apa saja? Dengan cara dibujuk boleh, cara digelitik boleh, cara kekerasan boleh. Tadi yang digenggam berlian sangat berharga. Paling berharga. Bingung juga jawabnya. Kalau ditutup aja lah Kak. Kenapa kalau misalnya barang yang paling berharga? Karena sesuatu yang paling berharga diusahakan. Kalau dipaksa orang untuk mengambil dirayu, saya nggak mau. Kalau seandainya saya buka sendiri untuk sesuatu yang bisa membantu orang lain, saya buka. Kalau saya berhubung yang dipegang ini bukan benda, terkadang sesulit apapun saya memegangnya, itu kan tergantung hatinya. Kalau dia ingin melepas hati, dia sulit. Makanya, jadi saya akan memberikan kepercayaan kepada benda tersebut. Benda sedang hidup untuk bisa berpikir secara logis mana yang terbaik untuknya. Gitu. Jadi saya akan melepaskan dengan memberikan kepercayaan kepadanya. Baik, ini boleh diberi tepuk jempol. Kalau kan ada tepuk jempol, jempol, hebat, hebat. Oke. Ini diilustrasikan bahwa jika sesuatu berharga bagi kita akan berusaha mempertahankannya. Ya. Sekuat tenaga apapun kita tidak akan membukanya. Itu artinya apa? Kontrol diri itu ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Kita membukanya itu karena ada tujuan, sesuatu yang lebih baik. Tadi yang digenggam berlian sangat berharga. Paling berharga. Bingung juga jawabnya. Kepada orang kalau itu diambil sama orang itu. Kalau ditutup aja lah Kak. Kenapa kalau misalnya barang yang paling berharga? Karena sesuatu yang paling berharga diusahakan. Kalau dipaksa orang untuk mengambil dirayu, saya nggak mau. Kalau seandainya saya buka sendiri untuk sesuatu yang bisa membantu orang lain, saya buka. Kalau saya berhubung yang dipegang ini bukan benda, terkadang sesulit apapun saya memegangnya, itu kan tergantung hatinya. Kalau dia ingin melepas
benda tersebut. Benda untuk sesudah hidup untuk bisa berpikir secara logis mana yang terbaik untuknya. Gitu. Jadi saya akan melepaskan dengan memberikan kepercayaan kepadanya. Baiklah, ini boleh diberi tepuk jempol kalau ada tepuk jempol. Jempol. Hebat. Nah, hebat. Ini diilustrasikan bahwa jika sesuatu berharga bagi kita akan berusaha mempertahankannya. Ya. Sekuat tenaga apapun kita tidak akan membukanya. Itu artinya apa? Kontrol diri itu ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Kita membukanya itu karena ada tujuan, sesuatu yang lebih baik. Tidak mau berubah-ubah. Sudah capek kita sampai naik kelas pun tidak berubah. Itu sebabnya karena kontrol dirinya, dia tidak berusaha membukanya. Jadi sebenarnya kontrol itu pada diri seseorang, pada anak itu. Jadi anak yang bisa berubah itu memang anak itu yang bersedia membuka kontrol tersebut. Ya, dia silakan dibuka, silakan. Itu memang karena itulah yang anak yang mau berubah. Sedangkan anak yang mungkin satu kelas ada satu orang, ya itu kita jumpai itu memang karena kontrol dirinya sangat kuat sehingga dia tidak mau berubah dan tidak ingin orang merubahnya. Itulah yang secara ilmu kontrol dari Dr. William Blazer. Jadi kontrol diri seseorang untuk berubah atau tidak hanya pada dirinya sendiri. Jadi dia ingin berubah, ada tujuannya. Ya, begitu juga dengan kita. Tapi bagi anak didik seperti itu, dia berubah karena memang dari dirinya dia ingin berubah, bukan dari kitanya. Kita hanya membantunya untuk merubah. Ustazah, jadi kita selama ini mungkin tak mau berubah dan pusing kita. Sebenarnya itu dia. Karena di dalam dirinya dia tidak ingin berubah. Karena kontrolnya ada pada dirinya sendiri. Kita sama-sama belajar Ustazah ya. Ini ada ilusi-ilusi dari William Blazer. Ini ada miskonsepsi menurut kita. Kita menganggap guru itu mengontrol murid. Sebenarnya murid itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Kita bisa mengontrol karena dia membuka dirinya untuk dikontrol. Kemudian penguatan positif itu menurut kita efektif itu tidak semuanya. Penguatan positif itu tidak selamanya efektif. Kemudian yang ketiganya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga tidak. Dia merasa dirinya itu merasa buruk. Ya, dia merasa sedih, merasa kecewa jika dibuat rasa bersalah. Yang keempat itu ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tidak itu hanya menurut kita, sementara itu tidak sebenarnya. Ya, yang membuat dia berubah adalah dirinya sendiri. Kita hanya membantu dalam kegiatan proses. Kemudian masih materi disiplin positif dan nilai-nilai universal. Ada makna kata disiplin. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, sehingga timbul ketidaknyamanan. Ya tidak Bapak Ibu Ustazah, kalau kita ya ada rasa apa gitu kan, begitu juga anak. Nah, tetapi tentunya kita sebagai pendidik tetap berusaha bagaimana disiplin dari anak itu akan muncul dari dirinya. Dimana tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur. Itu sesuai dengan yang kita kenal di dalam kurikulum Merdeka ke-1 ke-4 sekarang sudah dilaksanakan. Itu terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing lagi menyanyi profil pelajar Pancasila supaya mudah mengingatnya. Kita yang belum bisa, kita bertepuk tangan dulu supaya mudah. Nih, guru ke-1 bisa? Oke, kita sama-sama ya. Kita kalau yang belum bisa, sini tepuk tangan. Kalau bisa, yang lain sambil menyanyi. Sama. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa,
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau untuk kelas tinggi ini belajar sama guru kelas 1 nih. Yang memudahkan mengingatkan nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan setiap siswa kita mampu menjadi seorang siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan materi ini dilaksanakan di dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di kelas 1 dan kelas 4. Insyaallah tahun depan tambah lagi kelas 2 dan kelas 5. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi ini pengertiannya merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti dicontohkan tadi oleh Ustazah Rara sama Ustazah Permini, dia membukanya karena ada tujuan-tujuan, ada alasan-alasannya, ada motivasinya. Seperti Ustazah Rara, ini adalah untuk kebaikan, membantu orang, maka dia membukanya. Ini adalah suatu motivasi. Menurut Diana Gosen dalam bukunya bahwa menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini orang melakukan disiplin, ada kaitan materi kita disiplin. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini dia lebih menghindari dari hukuman fisik maupun psikis diri. Namun menurut ahli, untuk menghindari kenyamanan itu, dari hukuman itu merupakan motivasi ekstrinsik, artinya hanya sifatnya sementara. Ketika peraturan itu sudah dilonggarkan kembali, maka ini tidak akan berlaku lagi. Maka dikatakan bahwa hukuman itu hanya motivasi ekstrinsik yang dari luar saja. Kemudian yang kedua, motivasi manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tingkatannya lebih sedikit di atas dari hukuman, ya. Namun dikatakan juga bahwa ini motivasi ekstrinsik. Ketika sudah melakukan suatu kebaikan, dia mendapat penghargaan. Ketika suatu penghargaan dibuatnya kembali tidak mendapat penghargaan lagi, maka kemungkinan itu sudah mulai kendor kembali. Nah, jadi dikatakan untuk mendapatkan imbalan ini dikatakan motivasi ekstrinsik. Ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya dia melakukan kebaikan itu ada nilai-nilai yang diyakininya, ada nilai-nilai yang dihargainya, itu memang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Mau ada orangnya ataupun tidak, dia akan tetap yakin bahwa saya harus seperti ini. Nah, ini yang dikatakan motivasi intrinsik yang diharapkan memang tumbuh dari diri, baik terutama di anak didik kita. Mungkin kita awal-awal mungkin bisa jadi dari ekstrinsik dulu, apalagi kelas rendah. Namun kita harapkan nanti tumbuhnya itu menjadi motivasi intrinsik. Ya, motivasi itu terbagi dua menjadi satu ekstrinsik yang berasal dari luar, yang kedua berasal dari dalam. Jadi yang tujuan yang utamanya adalah motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri. Jadi kalau kita melakukan disiplin, nah kita sebagai guru kita, yang mana kita ini ya maksudnya? Apakah menghindari hukuman atau mengharapkan penghargaan atau memang ada nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai? Nah, ini menurut para ahli bahwa hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa dikatakan gagal? Kita mungkin kalau kita jadi anak, kita juga dulu merasa kita pernah dihukum, akan timbul rasa sakit hati, ya, takut, tidak nyaman, kemudian merasa dipaksa sehingga berani berbohong. Ini yang sekarang kita usahakan jangan anak berbohong. Jadi ketika anak itu salah, usahakan dia jangan hukum dulu,
biarkan dia berusaha mengeluarkan apa sebenarnya yang terjadi. Kalau kita paksakan harus dia mengharapkan apa yang kita harapkan, maka dia akan menyembunyikannya, dia tidak akan berani jujur. Nah, yang sering kita lakukan, bukan sering ya, tapi kadang-kadang kita memaksakan dia mau seperti kita, apa yang kita harapkan. Jadi konsep identitas hukuman ini dikatakan gagal karena hanya sifatnya sementara. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini kita biasa ada di sekolah ya. Ada suatu peraturan, kalau kita masih belum namanya keyakinan, peraturan kemudian dilanggar menurut kita itu, maka apakah itu nanti kita memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Harapannya itu yang dikatakan sukses, yang penanganan disiplin itu kita yang tertinggi adalah restitusi, di mana konsekuensi itu merupakan penguatan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring, artinya seorang anak itu misalnya menumpahkan air, konsekuensi tentu dia harus mengepel sendiri. Itu motif itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman itu kita langsung suruh dia berdiri atas kesalahan dia tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahannya apa yang dia salah. Namun ketika konsekuensi ini seorang anak kita perlu perhatikan terus-menerus karena belum menjadi kebiasaannya, belum menjadi dirinya sendiri. Karena dia belum diberi kepercayaan bagaimana menyelesaikan air yang tumpah itu. Jadi sifatnya dia sementara dan harus kita ingatkan kembali apa salahnya harus seperti ini, apa yang dilakukan pelanggarannya harus seperti ini. Jadi konsekuensi itu harus kita ingatkan kembali pada anak. Sedangkan untuk restitusi ini kita mendidik anak untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Fokusnya itu pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ketika tumpah air seperti tadi, nah kita memberikan kepada dia apa masalah yang terjadi. Kemudian seharusnya apa penyebabnya? Dia bisa jadi dia tidak sengaja, gitu kan? Cuma kita ketika posisi restitusi kita harus sangat sabar, sabar kendali emosi kita, ya. Sabar. Ya, karena kita mengharapkan jawaban yang sejujurnya. Mengapa dia menumpahkan air? Bisa jadi karena kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Mungkin mencari perhatian, ya. Bisa jadi kan? Atau memang ada karena kesenangannya itu. Jadi kita usil, itu kesenangan dia. Jadi kita harus cari tahu apa motivasi dia melakukan sehingga menurut dia apa yang harus diselesaikannya. Jadi kita memberi tanggung jawab apa masalah dari dia, kemudian dia menyelesaikannya. Itu cuma kita harus sabar. Iya. Ya, jadi di restitusi ini kita mengajar anak untuk bertanggung jawab. Kemudian dia sangat bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena masalah dari dia menyelesaikan juga. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kalau dulu kita saat kurikulum 13 atau KTSP ya, kita di kelas itu kita mengenal kontrak belajar. Masih ingat Ustazah? Kontrak belajar. Namun ada sedikit perbedaan dengan keyakinan kelas. Kalau kontrak belajar itu dari kita, murid itu mematuhi apa yang kita harapkan. Namun keyakinan kelas ini adalah bersama-sama. Dari bawah dulu. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Maaf untuk kelas 1 karena ini memang diambil dari modul seperti ini kalimatnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota. Sifatnya sangat umum. Namun untuk kelas 6 saya sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang kelas itu pertama itu muncul dari anak itu dia sudah tahu dengan peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, dia merasa tidak senang kalau kawannya melakukan pelanggaran itu. Apalagi pelanggaran itu menyakiti dirinya. Maka akan muncul ide-ide dari anak itu sendiri menimbulkan suatu kesepakatan. Ya, dia tidak senang
kawannya membawa HP, ada yang membawa HP dia tidak senang karena dia merasa terganggu. Jadi muncul gagasan dari dia, dari anak kita, ini mungkin lebih kelas tinggi, terutama anaknya sudah mengerti peraturan. Namun untuk kelas rendah ini, kalau membuat keyakinan kelas dan untuk kurikulum merdeka ini sudah sangat diharuskan. Sudah buat lah ya, alhamdulillah. Sudah memang harus dipajangkan di tempat umum yang bisa terbaca oleh anak. Karena tujuannya ketika anak itu melanggar keyakinan kelas, dia sebagai kontrol dirinya, sebagai kontrol dari teman-temannya. Nah, ini yang dilaksanakan, kemudian berbicara dengan sopan, kemudian kebersihan kelas selalu dijaga, membawa alat tajam ketika kegiatan praktik pembelajaran. Ini memang muncul dari anak karena sesuatu menurutnya aturan dan membuat dirinya nyaman. Karena kalau yang muncul saat di kelas ada membawa alat tajam, dia takut. Jadi muncullah ide-ide mereka yang berbanyak. Semua ide yang muncul bisa dibuat dalam caranya, boleh dituliskan di papan tulis, boleh menggunakan kertas yang pink, warna apa namanya, post-it itu. Nah post-it. Jadi ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, contohnya kalau kita di peraturan tidak memakai atribut ini, tidak memakai dasi ini sanksinya, tidak memakai satu hitam satu putih ini sanksi. Peraturan itu sangat jelas rinciannya dan ada poin-poinnya. Ya Ustaz Arfan? Dan jumlahnya sangat banyak karena sangat terinci. Berbeda dengan keyakinan kelas itu sifatnya sangat umum. Hanya mungkin dari peraturan berpakaian kita hanya menyampaikan bahwa berpakaian seragam lengkap. Nah, jadi dia hanya sifatnya umum saja. Jadi ketika ada anak itu melanggar, sudah masuk di sana, tapi namanya dalam hal keyakinan kelas. Jadi sifatnya sangat umum dibandingkan dengan peraturan kelas. Kemudian pernyataannya dibuat dalam bentuk positif. Positif ini seperti jangan mencoret meja, ya kan? Kita tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh. Di dalam keyakinan kelas itu tidak diperkenankan menggunakan kata-kata seperti itu. Ya, baik jagalah kebersihan meja. Nah, jadi kita menggunakan kata-kata yang positif. Jadi kata jangan tidak boleh, kata-kata negatif itu tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Kemudian semua kelas anak berkontribusi, dan kalau peraturan itu lebih sifatnya baku, sedangkan keyakinan kelas kita bisa mengubahnya dari setiap semester. Ada rasanya perlu lagi, boleh kita ubah lagi. Jadi sifatnya keyakinan kelas tentunya sesuai dengan peraturan sekolah, itu tidak boleh menyimpang, jelas tentu ya. Nah, kemudian ini boleh kita tinjau dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini ada 5, termasuk disiplin tadi, disiplin positif tadi. Disiplin positif itu adalah suatu proses pembelajaran, ya. Kebutuhan dasar manusia itu satu, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup, kebutuhan pokok, ya. Jadi seorang anak melakukan suatu, kalau kita katakan agak menyimpang sedikit, kita akan mencari kebutuhan dasar apa sebenarnya yang belum terpenuhi anak itu. Misalnya ada anak kita suka mengambil makanan teman, ya, kita harus tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Apa kalau memang kebutuhan dasar hidup, bertahan hidup, mungkin saja dia di rumah tidak makan, tidak diberi uang jajan, ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi perilakunya muncul itu ada landasan bagi dia. Jadi setiap anak itu berperilaku ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Namun kita sabar untuk menanyakan apa permasalahan penyebabnya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa aman. Jadi kalau kebutuhan dasar 5 ini tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku-perilaku yang menurut kita itu kurang kita senangi. Nah, bisa jadi kasih sayang orang tuanya kita broken home di rumahnya, ya, sehingga dia menimbul ketika di sekolah dia mencari perhatian dari gurunya,
perhatian dari temannya, ya. Itu berarti kasih sayang, rasa amannya di rumah tidak dapat didapatnya. Ya, jadi dia mencari perhatian. Tapi ada kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Nah, ada seorang anak yang ingin menjadi pemimpin, namun kawannya tidak membantunya menjadi pemimpin. Dia mau minta didengar, minta diikuti, tapi kawannya tidak mau. Akhirnya, ya ini ada masalah dalam kelas kita kan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru menyalurkan kebutuhan dia, sehingga kalau kita tidak tampung kebutuhan dia ini, maka dia akan selalu mengganggu, memaksa kawan yang patuh kepada dia. Artinya dia ingin berkuasa. Mungkin sebagai wali kelas mungkin berikan dia sebagai wakil ketua, kalau kita mungkin dia sebagai perangkat kelas dulu, atau minimal ketua kelompok dulu, sampai kita bimbing dia sehingga penguasaannya dia itu menjadi penguasaan yang positif. Bisa jadi dia mempunyai kepemimpinan yang kuat. Yang keempat, kebebasan. Dan kebebasan dan kesenangan ini hampir sama di dalam kurikulum Merdeka ini. Kita diajak untuk membawa anak bermain. Jadi kalau anak malas belajar, bisa jadi kesenangannya tidak terpenuhi. Kata dari materi ini seperti itu. Jadi ada anak yang belajar mau belajar dengan bermain. Ketika belajar kita fokus materi, dia bosan karena dia mau materi itu dengan cara bermain. Nah, berarti ada kebutuhan dari anak itu tidak terpenuhi. Kita maunya dia mau dapat sama seperti saya dulu, dan fokus materi, karena kita kejar target. Rupanya anak itu kan juga dapat sebenarnya. Cuman ada kepuasan dari diri kita, materinya sudah disampaikan. Iya, kita sudah menyampaikan materi. Nah, padahal kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia ingin bermain, belajar sambil bermain. Nah, di kurikulum Merdeka sangat disarankan kita menyampaikan materi itu dengan kegiatan bermain. Sedangkan kebebasan ini kita sini sudah mulai kita laksanakan sesuai bakat minat. Ya, Ustazah, kita misalnya di SBDP ada anaknya hobi menari, kita persilakan menari. Ini hobinya, ya, ada yang suka berpantun, ada yang suka membuat patung. Nah, ini lebih kebebasan memilih dalam hal bakat minat. Dalam kurikulum 13 ini berdifferensiasi, mungkin kelas 1 kelas 4 sudah belajar ini. Jadi kebebasan ini merupakan suatu kebutuhan dasar. Jadi kalau tidak sesuai bakat minatnya, maka sesuatu hal yang dimilikinya itu, kelebihan yang dimilikinya itu tidak akan tersalurkan dan tidak akan menjadi suatu prestasi. Minimal dia tidak senang, itu minimal, karena kita paksa. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini adalah seorang guru. Kita ada yang rasanya membuat rasa bersalah? Ada. Sebagai seorang teman, rasanya seorang teman ini yang banyak senang itu guru pejok kayaknya kalau anak. Bisa jadi guru pejok ini punya ilmunya di sini nih. Ustaz Selamat katanya. Jadi dia memposisikan dirinya ketika anak itu melakukan suatu hal yang menurut kita tidak sesuai, dia memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi murid itu merasa temannya. Kayaknya yang paling nyaman di sini guru pejok kayaknya. Guru pejok ya. Kemudian sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Seperti apakah posisi yang 5 ini kita lakukan? Nah, dari posisi kontrol itu ada 5. Jadi ini minta dipraktekkan. Posisi 1 tolong dipraktekkan guru kelas 6. Posisi kedua guru kelas 5. Dengan kalimat yang ada saja, kita tidak usah berpikir. Contohnya siswanya adalah Adi, yang ketiga adalah teman. Teman ini guru pejok lah ya. Mencontohkan bagaimana dia menyelesaikan suatu hal yang menurut kita tidak sesuai, tapi dia sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Baik, sebagai penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata ngotot, jarinya menunjuk-nunjuk menghati, karena kita pakai tangan di pinggang. Nah,
suaranya mungkin. Nah, ini ada kalimatnya nanti bisa dipraktekkan guru kelas 6 nih. Guru kelas 6 tensinya tinggi sedikit. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat ke anak, tepuk-tepuk, elus-elus, tapi dia malah membuat posisi dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Seperti teman, layaknya teman. Hai bro, gitu kan? Jadi tidak ada dia merasa takut. Kelima, sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya anak itu melakukan suatu menurut kita tidak sesuai, bisa terlambat. Kita sering mencatat, ini sudah 2 kali, ini sudah 3 kali. Itu seorang pemantau. Iya, kita sudah ada catatan-catatan. Nah itu, akhirnya kita memberikannya itu. Oh, dan 5 kali ini dia harus dia. Apalagi ini. Nah, ini seorang pemantau. Pemantau itu suaranya datar, biasa-biasa saja. Bahasa tubuhnya formal saja, tidak berlebihan, biasa-biasa saja. Namun dia punya bukti fisik. Nah, sudah berapa kali dia tidak datang, berapa kali dia terlambat. Nah, ya seperti itu pemantau. Kalau bahasa kita agak sedikit kayak pendendam gitulah. Kemudian yang kelima, manajer. Manajer ini merupakan posisi kontrol guru yang tertinggi, di mana ketika menyelesaikan suatu kasus, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekati ke murid. Nah, itu sebagai contoh bahasa tubuh, bahasa dari sebagai kontrol 5 kontrol seorang guru. Nah, kalau contohkan ini guru ke-6, Saidil bisa contohkan Saidil sebagai seorang penghukum, biar kita sama-sama menyimak. Oh, ternyata saya sebagai penghukum gitu ya. Ya, Saidil bisa contohkan dengan kalimat yang sana saja. Iya. Jadi ada siswa ini. Ada siswanya, anggap mulai di situ adalah siswanya. Kasusnya terlambat datang ke sekolah. Siswanya bisa. Boleh. Silakan Saidil. Membawa kesempatan bagi mereka. Kesempatan memarahi teman. Ini. Nanti jawab ya kata-katanya saya. Azria? Terlambat lagi. Selalu terlambat tiap hari. Pasti terlambat lagi. Kenapa? Selalu banyak alasan. Setiap ditanya ada alasan. Kenapa selalu terlambat? Azria, kapan kamu bisa datang tepat waktu nih? Udah, sekarang gini, besok panggil orang tua ya. Bawa orang tua kamu sini. Apa masalah yang sebenarnya ini? Ini Azria yang malas bangun pagi ya? Udah mandi belum? Udah gosok keksi ya? Mantap. Kelas tingginya, tensinya tinggi, anaknya sudah besar. Tapi Ustaz Idil tidak, ya. Ustaz Idil tidak seorang hukum ini hanya contoh saja. Ustaz Idil adalah orang yang baik, memposisikan dirinya sebagai manajer, minimal sebagai pemantau.
Kemudian kelima ini membuat rasa bersalah. Ustaz Zulhendri lagi. Tadi seorang pemuda kita berbagi. Ustaz Zulhendri silakan mencontohkan seorang posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid kita si Adi yang terlambat datang ke sekolah. Tentunya kita melakukan ini bukan sekali terlambat. Biasanya sudah berkali-kali baru kita timbul agak sedikit spanningnya tinggi sedikit. Ustaz, kalau baru sekali kita biasanya sangat menjadi orang pemaaf. Sumedi. Ada Ustaz tahu salahnya. Kenapa Ustaz terlambat lagi? Kan Ustaz sudah bilang jangan terlambat lagi. Kalau terlambat, anak Ustaz nanti Ustaz yang marah. Coba kita terjadi sekolah ya Nak ya. Iya, sekarang belajar yang baik ya. Sekarang duduk. Rasa bersalah. Jadi di sini timbul rasa anak itu merasa dirinya, hasilnya itu anak itu merasa buruk pada dirinya sendiri. Jadi kalau membuat rasa bersalah ini memang nadanya lembut, tapi anak itu akan berpikir buruk pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membahagiakan orang lain. Selanjutnya sebagai teman ini guru pejok lah, karena ini termasuk guru yang disenangi di sekolah. Ustaz Ihsan? Muridnya ada dia. Siapa muridnya? Salah. Muridnya dia. Pagi Dedi. Ayo, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji sama Ustaz untuk tidak terlambat. Masa sekarang terlambat lagi? Apa sih kendalanya? Nanti saya tidak akan terlambat lagi. Oke, baiklah. Untuk besok jangan terlambat lagi ya. Ya udah, tinggal masuk ke kelas. Ya hebat ya. Ustaz Ihsan berperan sebagai kontrol sebagai teman. Dari teman ini biasanya anak-anak sangat senang pada seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Namun ada hasilnya ketika guru lain yang berada di dirinya atau sebagai guru kelasnya, dia merasa tidak senang karena dia lebih senang sama tokoh tertentu. Di situ kekurangannya, namun kebaikannya dia merasa senang, ya tidak merasa sakit hati. Dia bisa mengubah perilakunya, tapi pada Ustaz Ihsan saja, karena Ustaz Ihsan itu dia merasa sebagai dewa penolongnya. Ya, di situ kelebihan dan kekurangan sebagai teman kontrol seorang guru. Yang keempat sebagai pemantau. Ustaz Setanto lah. Setanto sebagai pemantau. Kepada Setanto dipersilakan sebagai pemantau. Seorang pemantau itu dia punya data yang lengkap, akurat ketika dia ingin melakukan perbaikan kepada siswanya. Udah ya. Oke, Ani. Tahu sudah jam berapa ini? Ani. Tahu nggak kita harus sampai di sekolah jam berapa?
7.15 kita harus sudah sampai di sekolah. Jangan lama-lama Bu Bedak. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau terlambat? Nanti dicatat sama kepala sekolah. Nah, sidang kita. Ya, lain kali jangan lama kali berdandannya, capek nunggunya ya, terlambat kita ya. Oke. Terima kasih pada Ustaz Nasrul. Baik Ustazah, memang teori kontrol pemantau ini diharapkan memang lebih baik dari poin nomor 3, 2, dan 1. Namun harapannya itu kita sebagai manajer, terutama langkah-langkah awal dalam menyelesaikan masalah, kita diharapkan sebagai manajer. Nah, untuk kelas 1 nih manajer nih, siapa yang mau contohkan ya? Yang paling tulus. Silakan ini kelas 1. Itu posisinya adalah menstabilkan identitas. Kalau tadi Ustazah Dewi sudah pada posisi validasi tindakan yang salah. Nah, Ustazah Dewi sudah mulai sih. Kita sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi, namun kita selama ini tidak tahu nama-nama ini. Bagi kita sangat hal-hal yang baru, tetapi kita sudah melaksanakannya, walaupun tidak berurutan. Ya kan Ustazah? Ustaz? Sudah ya, seperti Ustazah Dewi tadi sudah mencontohkan, menanyakan apa alasan yang sehingga dia terlambat. Kemudian bagaimana dia cara supaya dia tidak terlambat. Jadi dia tahu dulu. Namun di dalam segitiga restitusi itu dimulai dari awal adalah menstabilkan identitas. Nah, kita menyampaikan kepada anak bahwa, nah, ini sudah saya dari praktekan. Mungkin awal-awal agak sulit, ya. Kita menstabilkan diri kita dengan posisi anak kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, bahwa kita ini pernah melakukan kesalahan. Kamu pernah melakukan kesalahan, Ustazah juga pernah melakukan kesalahan, temannya juga melakukan kesalahan. Itu menstabilkan dirinya, jangan timbul rasa takut. Jadi mulai dari awal itu. Nah, jadi kita mengharapkan dia tahu dengan kesalahannya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Walaupun kita harus mengakui kesalahan kita sendiri. Misalnya, Ustazah juga kadang-kadang terlambat juga, nah, ya karena ada hal-hal seperti itu. Tentu kamu juga seperti itu kan? Nah, seperti itu kita memposisikan kita seperti itu. Jadi kita tidak hanya menyalahkan dia saja, kita mulai mengenalkan kesalahan kita juga, supaya semua manusia itu sebenarnya ada salah. Tapi bagaimana cara dia memperbaiki? Ustazah juga salah bagaimana memperbaiki diri Ustazah. Walaupun kita tidak bisa spontan, kita manusia, tapi setidaknya ada usaha kita. Kemudian dia akan terus membuka, iya Ustazah, apa penyebab kamu salah? Kita cari terus masalahnya. Mungkin karena sering terlambat bangun, tidak dibangunkan, atau karena jalannya macet. Dia akan menyampaikan. Jawab dengan kata, saya akan Ustazah buat alarm Ustazah, alarm jam saya biar berbunyi supaya dia tidak takut. Itu memang muncul dari anak sendiri, bukan kita yang mengarahkan. Dia sendiri mengusahakan menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah dari dia menyampaikan seperti itu, kita lanjutkan materi yang segitiga restitusi yang berikutnya, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, biasanya ini pelanggaran-pelanggaran ini terutama tentang disiplin. Nah, dia akan menjawab, saya melakukan melanggar kesepakatan kita Ustazah, terutama terlambat datang ke sekolah. Dia akan menyampaikan dirinya, dia tahu salah dia. Nah, kita akan memberikan kesempatan dia untuk menyelesaikan masalah, kemudian tanggung jawab. Nah, sekarang kalau kamu terlambat terus, kamu mau jadi apa? Kemudian coba lihat teman kamu. Apakah kamu seorang aja yang terlambat? Kita akan berusaha seperti itu. Dia akan menjawabkan. Jadi dia yang menyelesaikan. Walaupun tidak 100%, tapi dia ada perubahan. Dari segitiga restitusi ini, nyata saya salah satunya ini kemarin ada 2 kasus. Kasus pertama itu HP. Ini agak mudah karena kesalahan dari dirinya, bukan kesalahan dari orang tuanya.
katanya setelah melakukan tindakan yang salah ini dia menyatakan alasannya bosan. Rupanya ada anak itu yang bermain sama teman dia bosan. Jadi dia membawa HP itu, katanya dia tidak enak main sama teman saja. Saya lebih nyaman dengan HP. Udah kecanduan. Jadi itu alasan. Jadi kalau sifatnya dari dirinya sendiri agak lebih mudah. Akhirnya punya dia sendiri. Dia di rumah punya HP sendiri. Jadi dia merasa tidak nyaman belajar dengan kawan, main dengan kawan, dia bawa HP-nya, diam-diam main. Itu sedangkan bawa HP itu sudah ada kesepakatan di kelas kita. Nak, kamu ada lihat kesepakatan kita, ada ustazah. Membawa HP hanya pada kegiatan pembelajaran yang sudah kita sepakati. Ya ustazah. Jadi bagaimana sekarang? Dia sendiri yang menyelesaikan, dia sendiri yang menjawab. Saya tidak akan membawanya lagi ustazah, katanya. Hampir tiap hari tidak pernah mengikut kegiatan apel pagi. Kita tidak tahu, kita masuk kelas dia sudah berada di kelas. Ya, kita tidak memantaunya setiap orang di barisan kan. Dia rupanya lewat belakang. Taunya dari teman ustazah, kita kan sudah ada kesepakatan kelas ustazah. Ini tidak pernah ada ke apel ustazah, tidak pernah naik ustazah. Dia terlambat terus ustazah. Rupanya kita tahu bahwa dia itu terlambat terus. Tapi lewat belakang. Tapi dengan kesepakatan itu temannya yang mengingatkan kita. Akhirnya kita selesaikan, kita lakukan segitiga restitusi. Setelah berapa jalan berlalu ini mungkin saya lihat betulan hanya sesekali saja dia terlambat, tidak seperti kemarin hampir tiap hari. Walaupun itulah kita manusia sama, kalau ada kesalahan kita berusaha berubah menjadi lebih baik, namun ada tahapan-tahapan dan proses-proses. Apalagi itu kaitannya dengan orang tua. Awalnya dia nggak tahu kesalahan dia. Mengapa kamu terlambat itu nggak tahu dia. Nggak tahu. Masa kalau kita berpikir dia berbohong kan? Masa dia tidak tahu kelas 6 gitu kan? Karena akhirnya memang lama prosesnya. Apakah terlambatnya karena macet? Apa ngantar ayahnya dulu ke apa? Akhirnya kita mau mencari dia. Akhirnya katanya dia terlambat karena bangun tidur. Bisa jadi dia itu takut, malu karena tidak sholat subuh. Jadi dia menutupi kesalahannya. Jadi prosesnya lama. Namun sekarang alhamdulillah dilihat Pak Pagi sudah datang. Memang karena dia sendiri, akhirnya kita terpantau dia terlambat tidaknya nampak. Alhamdulillah sudah mulai berubah walaupun belum 100%. Inilah segitiga restitusi. Kita lebih banyak sabar, mengurut dada. Ya, ini tahapannya tadi ada teori kontrolnya. Di dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kedua, di dalam validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Nah, tadi disebutkan alasan apa yang mendasari tindakan salah kita. Bisa saja kebutuhan kita belum terpenuhi. Jadi ada alasan-alasan bahwa kesalahan itu kita lakukan, namun bukan disengajakan mencari alasan ya saza. Bukan mencari alasan, tapi memang alasan itu ada. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas maksudnya ustazah yang sudah kita sepakati dengan anak murid kita di kelas. Ya, jadi kita harapkan dia mempunyai motivasi dan pengalaman bahwa ini memudahkan kegiatan pembelajaran kita, karena kontrol itu juga dari temannya sendiri, bahwa saja ini keyakinan kelas kita, ini saja kawan ini melanggarnya saja. Jadi kita walaupun maaf kadang kita ada terlambat atau gimana, temannya menyampaikan ke kita. Jadi teman-temannya sendiri yang sebagai kontrol temannya sendiri. Jadi sangat terbantu kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan dengan menjadi suatu pembiasaan ini di kelas, artinya itu merupakan suatu kegiatan yang positif yang membantu kegiatan peraturan sekolah. Akhirnya kita harapkan tentu menjadi budaya sekolah, menjadi pembiasaan, menjadi karakter anak didik kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif sekolah. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat sekolah. Ibu Tekwa Seniyanti yang telah menyampaikan materi kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sangat
panjang lebar materi disampaikan kepada kita. Sebelum kita tutup, kita buka diskusi. Hanya 2 penanya saja sebelum kita tutup. Kepada Bapak Ibu Ustazah silakan untuk bertanya, atau siapa yang dulu kami beri waktu, kami persilahkan. Ya, penanya pertama Ustazah Rara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Tengku Hasniati atas pemaparannya. Yang mau saya tanyakan, tadi kan ada membahas tentang keyakinan kelas. Apakah setelah membuat keyakinan kelas itu kita juga harus membuat tata tertib kelas? Terus apa perbedaannya antara tata tertib kelas dan keyakinan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kira-kira ini sebelum dijawab, tadi juga ada pemaparan, ada yang mau menjawab Ustazah? Ini pertanyaan dari Ustazah Rara, apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib kelas? Tata tertib kelas, apakah juga harus dibuat setelah ada keyakinan kelas, ada tata tertib kelas juga dibuat dua-duanya? Oke, silakan Ustaz Tanto. Karena kita bertanya. Ya, ini apa perbedaan antara tata tertib dengan kesepakatan kelas ya? Untuk tata tertib apakah harus dibuat? Tentu harus dibuat agar kelas itu tertib. Apa perbedaannya? Untuk tata tertib itu bersifat konkret ya. Misalnya hari ini pakai sepatu warna ini, pakai baju warna ini dan sebagainya. Kemudian untuk kesepakatan kelas itu bersifat abstrak, yakni tindakan-tindakan yang harus kita sepakati di dalam kelas. Mungkin itu intinya antara konkret dan abstrak. Yang tata tertib itu detail disebutkan perinci, kalau kesepakatan kelas itu secara umum bersifat untuk tindakan-tindakan ataupun perilaku dalam kelas. Mungkin itu saja. Salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab oleh Bu Tengku Hasniati. Terima kasih Ustaz Tanto sudah menjawab pertanyaan Ustazah Rara. Sudah benar ya bahwa keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, sedangkan tata tertib itu sifatnya lebih konkret. Nah, karena untuk kelas 1 kadang anak itu tidak tahu tata tertib, sedangkan keyakinan kelas itu sejalan dengan tata tertib sekolah, dia tidak menyimpang ya. Jadi kalau untuk kelas 1 dia yang belum tahu tata tertib itu perlu ada, karena namun tata tertib sekolah biasanya bukan kita yang membuat sendiri. Tata tertib sekolah itu dibuat oleh warga sekolah dan komite ya, orang tua murid yang seharusnya mengetahui juga tata tertib itu supaya mereka tahu. Namun kalau keyakinan kelas itu cukup kita dan anak kita dan guru yang masuk di kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu hanya kita, tidak sekolah. Ya, kalau keyakinan kelas ya, jadi keyakinan kelas hanya kita sebagai guru kelas, guru yang masuk di kelas supaya dia juga harus tahu tidak melanggar keyakinan kelas dan anak murid kita. Itu saja Ustazah Rara, cukup Ustazah Rara. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Ustaz Tanto. Ya, mungkin ada satu lagi, diberi kesempatan penanya. Kalau tidak ada, kita langsung tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ada yang mengganjal ya, yang perlu ditanyakan. Mulai dari pertama tadi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Yanti tadi, yaitu tentang nampaknya pemahaman dan pengalaman penerapan selama ini yang terjadi di kelas atau di sekolah kita. Sebenarnya kalau dilihat dari yang dijelaskan tadi, yaitu tentang posisi kontrol guru, sebenarnya dalam kelima posisi kontrol guru itu kita semua sudah melakukannya.
bahkan itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Dan yang punya peranan penting di sini adalah wali kelas. Kalaupun kita punya guru BK, itu ada keterkaitannya antara wali kelas dan guru BK. Hanya saja di SD itu dilimpahkan kepada wali kelas. Nah, pertanyaan saya di sini adalah yang pertama, posisi kontrol guru seperti apa ke depannya yang akan sama-sama kita lakukan demi mewujudkan kebersamaan dan sikap positif siswa dan bekerja sama juga dengan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kekuatan dan kelemahan dalam menerapkan budaya positif ini ada di sekolah? Kalau memang ada, seperti apa kelemahannya ke depannya dan seperti apa positif kegiatan ini jika kita lakukan di sebuah sekolah? Kemudian yang ketiga, sebelum kita melaksanakan ini, tentu kita punya rancangan ke depannya. Seperti apa rancangan yang namanya sebuah program, mungkin dulu kita banyak kekurangan. Nah, demi mewujudkan yang terbaik ke depannya, seperti apa yang harus kita lakukan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai seorang guru ada dijelaskan tadi ada 5 posisi kontrol, posisi mana yang seharusnya kita lakukan. Ini tuh tadi Kak. Nah, kita diharapkan posisi kontrol yang tertinggi adalah sebagai seorang manajer. Karena di situ dianggap anak diberi kesempatan untuk berpikir apa masalahnya, kesalahan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian dengan cara berpikir dia menyelesaikannya seperti apa. Kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Jadi dia tentunya dia sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat dulu Kak. Jadi terutama di dalam kurikulum mereka kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi salah satunya dia sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi di situ harapannya itu adalah kita membuat anak itu mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Kita memunculkan percaya dirinya. Kemudian dia bersemangat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah sendiri, karena yang sebenarnya tahu kesalahan itu adalah dari dirinya yang mungkin saja ditutupinya. Itu ya Kak. Jadi posisi yang tertinggi itu adalah kontrol, yang kedua manajer, yang kedua adalah yang di bawahnya sedikit adalah sebagai pemantau, karena kita punya bukti ya, catatan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Jadi harapannya sebenarnya itu minimal kita sebagai pemantau. Tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai manajer dan kita sama-sama belajar Kak. Dan saudara semua saya juga belajar. Jadi kita di sini saya bukan berarti lebih hebat, tidak, cuman materinya tahu dan harapannya seperti itu. Dan kemarin juga sudah buat aksi nyata kaitan praktek penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kekuatan dan kelemahan budaya positif ya Kak di sekolah. Ini kaitannya sudah luas. Kalau budaya positif di sekolah ini kita tentunya tidak lepas pertama adalah kaitan visi misi sekolah. Ya, visi misi sekolah itu yang pertama. Jadi kita arah sekolah itu berdasarkan visi misi sekolah. Kemudian dalam membuat budaya positif ini kita tentu tidak lepas dari orang tua murid yang terlibat, komite sekolah, kemudian masyarakat yang ada di sekitar. Jadi untuk budaya positif ini sifatnya lebih luas dan menjadi suatu kesepakatan bersama dan yang dilaksanakan dengan bersama. Jadi kalau sudah dibuat bersama, kesepakatan bersama, dan tentu konsekuensinya tentu anak kita yang melanggarnya tentu kita sudah tahu, orang tuanya sudah tahu. Itu kalau mengenai kekuatannya. Kalau kelemahannya rasanya yang kalau kita buat tentu kelemahannya itu tentu kita harapkan lebih kekuatannya ya Kak ya. Kalau kelemahannya ya kita sebagai manusia kadang kita tidak suka dengan disiplin. Nah itu yang membuat kelemahan di diri kita, itu kita tidak suka hal yang disiplin. Itu menurut saya. Ya, jadi yang harapannya kalau kita membuat sesuatu tentu lebih mengedepankan yang positifnya atau kelebihan atau kekuatannya. Sedangkan yang ketiga, program apa tadi Kak? Oh, program apa yang ini?
Ini ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Jadi kalau kurikulum Merdeka, keyakinan kelas itu diharuskan dibuat. Nah, walaupun kalau dulu kita namanya kontrak pelajar, kalau di kurikulum Merdeka itu keyakinan kelas. Jadi ini diharuskan supaya antara murid, guru, dan guru mata pelajaran yang masuk itu sama-sama mempunyai posisi yang sama atas apa yang kita lakukan terhadap siswa. Apa pelanggaran yang dilakukan siswa atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siswa. Dan kita juga sendiri harus mendisiplinkan diri karena kita seorang guru sebagai orang yang terdepan dicontohi, ya seperti tadi kita sebutkan trilogi Pusat Pendidikan, yang di depan harus sebagai contoh, di tengah sebagai penguat, dan yang di belakang harus sebagai pendorong. Nah, kita posisinya kita seperti itu, dan kita sebagai penuntun, kata Ki Hajar Dewantara ke saya itu, penuntun, bahwa penuntun ini seperti kita, seperti anak didik kita, seperti anak kita sendiri. Ketika mau menyeberang jalan, katanya, supaya anak kita tidak tertabrak, tentu kita pegang, katanya seperti itu. Jadi itu mungkin Kak sebagai jawabannya. Cukup Kak. Mungkin itu saja, ditambah dari Pak Sekolah. Pada Ibu silakan. Baik, terima kasih, cukup menarik. Terhadap budaya positif di sekolah, saya sedikit ingin menambahkan di P2 kekuatan dan kelemahan budaya positif. Segala sesuatu yang kita buat tetap ada kekuatan dan tetap ada kelemahan. Ini kan tergantung kita. Nah, kekuatan di sini menurut saya tentu apa yang kita inginkan, kalau ini berjalan dengan lancar, dengan baik, itu tentu akan lebih baik lagi ke depannya. Sebagai contoh Bapak Ibu, salah satunya yang saya terapkan itu pukul 7.15 kita sudah memulai kegiatan. Nah, ternyata kita, anak sudah datang, kita banyak yang belum. Nah, ini tentu karena lambatnya kita itu menjadi kelemahan. Nah, kelemahan di sini tentu datangnya dari kita selaku guru. Banyak sekali kelemahan. Kalau kita baca kelemahan Bapak Ibu, ini ke depan yang harus kita perbaiki. Contoh, yang seharusnya guru lebih dulu masuk kelas daripada anak. Ya, sekali-sekali mungkin nanti ke depan anak bisa menghukum guru. Nah, tergantung dari tadi kesepakatan kelas. Ya, contoh, kalau anak terlambat, guru langsung marah-marah, berdiri dulu nak di luar, ambil dulu sampah dengan segala macamnya. Tapi coba sekali-sekali dalam satu minggu buktikan siapa yang lebih sering terlambat masuk kelas, anakkah atau guru. Jadi setelah kita menjadi posisi pemimpin di kelas, memang banyak hal yang harus kita lakukan, kita toleh ke belakang, apa yang harus menjadi perbaikan kita ke depan. Maka selalu saya mengimbau kepada kita semua, ayo Bapak Ibu, kita melakukan sebuah penelitian. Yang Bapak Ibu guru lakukan penelitian tindakan kelas. Jadi sebenarnya kalau saya sampaikan, melakukan penelitian itu sangat senang. Sangat senang dan sangat mudah kalau kita mau. Nah, bergerak dari budaya positif sebagaimana yang sudah Bapak Ibu terima materinya tadi, berharap kita tidak membahas di sini. Ke depan, ayo sama-sama kita perbaiki. Karena kita menjadi contoh, ya, kita yang menjadi contoh bagi anak didik kita, ayolah kitalah dulu bergerak seperti itu. Mungkin itu saja sebagai tambahan dari saya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan tadi kepada pemateri kita, Ibu Teguh Asmiyanti, calon guru penggerak angkatan ke-7, dengan dua penanya tadi dan juga ditangkap oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai tambahan. Artinya berakhirlah diskusi kita dan juga kegiatan diseminasi pemahaman dan juga pengalaman penerapan budaya positif pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita kasih aplaus buat Ibu Teguh Asmiyanti. Mudah-mudahan kedepannya bisa sukses juga berhasil dalam untuk menjadi guru penggerak. Baiklah, sebelum saya tutup, saya sebagai pengacara dan juga pemandu sebagai moderator pada pagi hari siang hari ini, mungkin banyak salah dan juga silap kata, saya mohon maaf. Dengan saya tutup, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.